Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman yang diambil dari Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat yang ke-11 dikatakan, sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mereka mulai mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil dan mempersiapkan pemberita Injil kerajaan Allah adalah tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari kota ke kota, Yesus berjalan untuk memberitakan Injil. Dan kali ini Yesus memberitakan firman kepada orang banyak di tepi Danau Genesaret dari perahu Simon. Di atas perahu itu, selain Simon, ternyata ada juga teman nelayan yang lain. Pemberitaan firman Allah tidak hanya didengar oleh orang banyak, secara khusus ditangkap jelas oleh kawanan nelayan di perahu itu. Pengajaran firman Tuhan yang mereka dengar membuat pengenalan mereka kepada Yesus semakin dalam. Oleh sebab itu, Simon dan kawan-kawan taat menaati perintah Yesus manakala Yesus memerintahkan mereka menebarkan jala di pagi hari. Simon Petrus dan rekan-rekannya adalah nelayan sejati. Mereka bekerja keras sepanjang malam untuk menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sebab itu Yesus memberikan satu perintah kembali, tebarkanlah jala. Menjadi satu perintah yang sebenarnya mendapatkan tanggapan yang tidak terlalu positif dari Petrus. Bapak Ibu, malam adalah waktu terbaik untuk menangkap ikan. Tapi kenapa harus menjala ikan di siang hari bila pada malam hari saja tidak bisa mendapatkan ikan? Sementara yang mengusulkan adalah Yesus, anak seorang tukang kayu, yang mungkin tidak terlalu paham tentang penangkapan ikan dibandingkan seorang nelayan yang sudah berpengalaman sekian lama di bidangnya. Namun pada akhirnya Petrus tetap menuruti perkataan yang Yesus sampaikan, dan mereka akhirnya melihat sebuah keajaiban. Ikan menjelajahi jala dan akhirnya membuat jala itu hampir robek. Bahkan mereka membutuhkan perahu lainnya untuk menampung ikan-ikan yang lain. Petrus dikatakan langsung bersujud di kaki Yesus. Bila sebelumnya Petrus menyebut Yesus sebagai guru, tapi saat itu dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia menyadari kerendahannya di hadapan Yesus. Dia menyadari keberdosaannya di hadapan Yesus. Dan ini menjadi satu lompatan besar dalam pengenalannya akan kebesaran kuasa Yesus. Semula dia kira dirinya adalah seorang nelayan yang handal. Tapi kemudian dia melihat kuasa Yesus atas alam, atas danau, atas ikan.
Dan kesadaran ini menjadi satu titik balik dalam hidupnya untuk menghasilkan satu keputusan besar untuk mengikut Yesus, dan arah hidupnya pun berubah. Keputusan ini diambil oleh Petrus dengan satu kesadaran dan satu keyakinan bagaimana dia melihat dan mengalami sendiri anugerah Tuhan yang besar, dan itu membuat dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan pada akhirnya. Maka satu panggilan yang Yesus berikan baginya, mulai saat ini engkau akan menjadi seorang penjala manusia. Meski semalaman mereka gagal, tapi mereka mendapatkan satu hasil yang luar biasa. Jala yang kosong sepanjang malam penuh dengan ikan sampai koyak. Perahu yang syarat ikan itu mencelikan mata Simon dan kawan-kawan bahwa Yesus bukan hanya pemberita firman Allah, bukan hanya penyembuh penyakit, bukan hanya pengusir setan, tetapi sungguh Yesus adalah Tuhan yang memang layak untuk disembah. Bapak Ibu Saudara, menjadi pengemban misi Yesus bukan karena memilih tetapi karena dipilih. Bukan karena mampu melakukan perkara besar, tetapi karena dimampukan untuk melakukannya. Bukan karena cakap, tetapi karena anugerah. Bukan karena suci, tetapi karena mau mengakui dosa dan menerima anugerah. Bukan karena suci, tetapi karena mau menerima pengampunan. Tapi kita melihat siapa Simon dan kawan-kawan. Manusia berdosa yang tidak layak mendapatkan berkat. Tetapi karena anugerah Allah diberikan kepada mereka, status baru diberikan bagi mereka, yaitu menjadi penjala manusia. Tanpa ragu, tanpa mengulur waktu, mereka menyambut panggilan itu, mereka meninggalkan perahu dan mulai mengikut Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kita? Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Satu panggilan untuk memberitakan, untuk menyampaikan tentang siapa Yesus kepada orang banyak, itu juga adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka benar kata amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan dan apa yang sudah Tuhan katakan. Maka ini juga menjadi perintah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menunaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Seperti Petrus yang menyambut panggilan pelayanan yang Tuhan berikan. Seperti Simon Petrus yang menyambut panggilan yang Tuhan berikan. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara harus juga menyambut anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan menyampaikan, memberitakan anugerah itu kepada orang lain. Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk boleh menyampaikan kebenaran firman, untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, dan biarlah kami yang sudah menerima anugerah dan mengalami anugerah keselamatan yang daripada Tuhan menjadi orang-orang yang juga menyampaikan anugerah itu kepada orang lain, sehingga Tuhan, orang lain juga boleh mengenal Tuhan, orang lain juga boleh sekali lagi mengalami kasih Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, berita Injil, pemberitaan kebenaran firman boleh disampaikan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, materaikan firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.